Iya, pemirsa memang beasiswa LPDP ini adalah dana keuangan ya, bantuan yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di luar negeri, di mana di sana uang kuliahnya dibayarkan oleh negara, kemudian juga bagaimana living cost di sana dibayarkan pula oleh negara, hingga kemudian mereka lulus dan kemudian bisa kembali lagi ke Indonesia dan memberikan sumbangsihnya kepada negara Indonesia tentunya. Tapi kenyataannya memang seperti informasi tadi ya, ada beberapa mahasiswa yang kemudian memilih untuk menetap di sana, tidak kembali ke tanah air. Langsung saja untuk membahas hal tersebut kami sudah bergabung dengan salah satu awardee kalau kita bilang ya, atau alumni LPDP yang dulu menempuh studi S2 di Durham University Inggris dan saat ini bekerja di UNDP dan juga aktif di media sosial sebagai influencer keuangan syariah. Ada Mas Greget Kalabuana. Selamat pagi Mas Greget. Merdeka. Salam merdeka nih Mas Greget. Selamat pagi, Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam. Mas Greget, ini tentunya sudah sering ya mendengar kabar banyak sekali awardee LPDP yang sudah menyelesaikan studinya di luar negeri. Kemudian kalau di UNDP mungkin ini lain hal ya, karena sama-sama mengembangkan dunia internasional melalui visi misi dari UNDP, termasuk juga mengembangkan Indonesia. Tapi lain halnya mereka yang bekerja di private sector di luar negeri. Ini sebenarnya seberapa banyak sih tren ini terjadi di para alumni LPDP? Ya, sebenarnya ini adalah kasus yang klise ya dan cukup lama. Jadi memang sudah dari dulu ada beberapa rekan begitu yang tidak pulang. Tapi kita juga harus melihat case by case, tidak bisa semuanya disamaratakan karena ketika kita pulang, kami pulang ke Indonesia itu juga ada berbagai tantangan yang dihadapi ya. Artinya setelah pulang mau apa begitu ya. Dan kemudian juga kita melihat proporsinya. Yang tidak pulang itu kan sekian ratus dari sekian puluh ribu alumni. Jadi sebenarnya sangat kecil. Artinya kalau kita mau melihat secara umum lebih banyak alumni atau awardee LPDP yang masih berkontribusi, masih punya integritas untuk pulang ke tanah air. Begitu, Mas. Oke, jadi dari ratusan, dari puluhan ribu begitu. Jadi bisa kita katakan nggak semuanya punya mindset seperti itu ya. Tapi setahu Mas Greget ini sebetulnya apa hal yang mendorong ini segelintir lah ya penerima LPDP ini memilih untuk bekerja di negeri tempatnya merantau di sana ketimbang kembali ke tanah air untuk berkontribusi untuk negara. Ya, mungkin saya perlu flashback ya Mas ke tahun 2015-2016 ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP tersebut dan pada waktu itu memang kami diminta untuk membuat rencana studi dan di dalamnya ada rencana karir. Artinya setelah pulang itu apa yang akan kami lakukan dan biasanya itu juga bertolak dari jurusan yang kami pilih. Pada tahun 2015-2016 itu kan saya memilih ekonomi keuangan syariah yang itu merupakan satu dari 9 atau sekian program prioritas pemerintah waktu itu program studinya. Jadi saya berusaha untuk menjadi bagian dari strategi investasi sumber daya manusia pemerintah. Nah memang dalam perjalanannya selama setahun 2 tahun di negara tujuan tentu ada dinamika yang misalnya ternyata kita berjaring kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh begitu ya atau mungkin juga ada koneksi bagus dengan kampus sehingga ditawari S3 misalnya begitu. Nah itu kembali kepada niatan yang awal tadi. Kalau saya melihat ketika kami memutuskan untuk ambil kuliah lanjut begitu ya, itu bukan sekedar sweet escape gitu ya, artinya jalan-jalan, kemudian melarikan diri dari hiruk pikuk tanah air, tapi juga sebagai quantum leap. Artinya kami punya perencanaan setelah pulang itu nanti apa yang akan bertambah dan apa yang akan bertumbuh begitu. Artinya ada satu taraf hidup baik individu maupun sosial yang bisa kita kembangkan bersama. Nah, ketika kita fokus kepada itu gitu ya, maka ketika pulang pun dan selesai studi juga kita sudah paham gitu. Oh, 3 bulan atau 1 tahun, 1,5 tahun sebelum selesai masa studi sudah berjaring di Indonesia. Sehingga nanti ketika pulang kita tidak ada masa tunggu, langsung bekerja misalnya begitu. Jadi dari perencanaan, kemudian konsistensi dan kefokusan terhadap apa yang sudah kita rencanakan di awal, begitu. Atau mungkin ini menjadi salah satunya disebabkan juga karena minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, kemudian lebih memilih untuk mencari kerja di sana, di luar negeri. Bagaimana Mas Greget? Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan tadi yang disampaikan di dalam video ada yang namanya Grand Design. Artinya pada beberapa tahun lalu itu kan disesuaikan program studi yang menjadi prioritas sesuai dengan program prioritas nasional. Sehingga kalau seandainya memang yang masyarakat atau teman-teman atau rekan-rekan LPDP pilih itu adalah bagian dari prioritas tadi, maka seharusnya di Indonesia tersedia banyak lapangan pekerjaan begitu. Artinya perlu juga ada koneksi antara LPDP dengan kementerian atau dengan perusahaan-perusahaan swasta sehingga anak-anak muda yang bertalenta ini ketika pulang juga sudah langsung ditangkap oleh pasar. Jadi perlu ada jadi tidak hanya menggantungkan saja pada LPDP tapi juga ekosistem di tanah air secara menyeluruh.
begitu. Oke, kembali lagi juga ke pribadi masing-masing sebetulnya Mas Greget. Mas Greget ini karena masih momen kemerdekaan ya, ini kayaknya penting juga nih buat Mas Greget menceritakan kisah Mas Greget menerima LPDP hingga kemudian kuliah S2 di Durham University dan mengambil jurusan Islamic Finance. Ini mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya di luar sana yang belum tertarik ya untuk ngambil beasiswa LPDP, untuk ikut LPDP. Bagaimana, apa saja yang dipelajari selama masa kuliah di Durham University dan apa yang bisa diaplikasikan oleh Mas Greget dari kuliah S2 tersebut di pekerjaan saat ini dan untuk Indonesia? Iya, saya memilih Durham University di Inggris. Mungkin orang-orang akan bertanya begitu ya, kenapa kok mengambil keuangan syariah di Inggris? Karena memang satu dari kampus-kampus terbaik untuk keuangan syariah ada di Inggris pada waktu itu. Dan di sana tentu karena Muslim minority country, tentu yang menjadi nilai tambah adalah bagaimana kita melihat Islam sebagai sesuatu yang universal dan inklusif, gitu, termasuk dalam keuangan ekonomi syariah, gitu ya. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, saya bekerja di UNDP, yang saya kerjakan juga berhubungan dengan pembiayaan SDGs yang bersumber dari keuangan syariah, gitu. Dan dalam perspektif lebih luas, misalnya bagaimana kita melihat pendanaan iklim, kemudian keberlanjutan, kemudian keuangan yang inovatif, pembiayaan menggunakan instrumen keuangan syariah yang itu bisa digunakan untuk mencapai SDGs di Indonesia, itu menjadi sesuatu yang sangat relevan, gitu. Jadi alhamdulillah ketika di Inggris pada waktu itu, sesuai dengan perencanaan yang saya sampaikan pada waktu wawancara LPDP, saya ingin berkiprah di sini, kemudian saya akan mengambil A, B, C, D, E, dan itu sesuai, gitu. Dan sebenarnya saya berkecimpung di keuangan syariah sudah sejak tahun 2009. Artinya LPDP ini menjadi bagian dari life plan yang sangat besar begitu yang ingin saya capai di P2AFA, kemudian di OJK, kemudian di UNDP, semuanya adalah bagian dari master plan kehidupan saya di keuangan syariah. Dan LPDP menjadi salah satu pendorong untuk tercapaian tujuan pribadi tersebut begitu ya. Yang sebenarnya kalau kita bicara ini tujuan pribadi dan kita berkontribusi, maka yang mendapatkan manfaat adalah juga masyarakat Indonesia begitu. Oke, baik. Mas Greget ini semoga bisa menginspirasi ya para anak muda di tengah momen perayaan kemerdekaan ini. Dan semoga Mas Greget ini juga tetap bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi kepada negara dan mahasiswa-mahasiswa menerima LPDP yang kemudian tidak kembali ke negara ataupun memberikan sumbangsi kepada negeri ini bisa terbuka matanya di momen kemerdekaan ini untuk kembali melaksanakan janji-janjinya pada saat menerima beasiswa tersebut. Terima kasih Mas Greget, salam merdeka.